Juara tag team divisi wanita di WWE memang sempat jadi perbincangan di kalangan industri gulat profesional. Itu terjadi setelah kejadian Sasha Banks dan Naomi yang walk out karena WWE yang dianggap tidak serius dalam membuild up tag team divisi wanita. Sebenarnya, juara tag team untuk women pertama kali dibuat pada tahun 1983 dan aktif hingga tahun 1989. Ada beberapa tag team wanita kala itu yang sempat memenangkannya. Kemudian WWF memutuskan untuk tidak lagi mengadakan kejuaraan tag team untuk divisi wanita dikarenakan jumlah roster yang tidak memadai. Sampai lebih dari 30 tahun, akhirnya WWE kembali membuat juara tag team untuk divisi wanita di awal tahun 2019 sebagai bagian dari revolusi gulat wanita di WWE. Walau begitu, WWE terlihat berusaha keras untuk membuat grup tag team wanita. Beberapa tag team seperti dipasangkan dengan random. Walau begitu, ada beberapa grup tag team wanita yang sempat mendominasi di WWE, baik sebelum atau sesudah tag team champion kembali diperkenalkan. Berikut beberapa di antaranya. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Teman-teman, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, super thanks, Saweria, dan tidak skip iklan. Terima kasih. Yang pertama, Divas of Doom. Natalya dan Beth Phoenix membentuk sebuah tim dengan nama Divas of Doom. Mereka eksis di masa sebelum tag team women champion muncul kembali. Kombinasi yang masuk akal karena karakter, style bergulat teknikal, dan postur yang mirip. Mereka cukup potensial untuk mendominasi dengan karakter heel maupun babyface. Tag team ini mulai terbentuk setelah faction Hart Dynasty bubar. Saat itu Natalya lanjut feud dengan Layla dan Michelle McCool. Beth Phoenix hadir membantu Natalya untuk menghadapi mereka. Awalnya Divas of Doom hanya bertahan sebentar di WWE. Kemudian mereka kembali dipersatukan sebagai heel dan aktif selama 1 tahun. Tim ini terpaksa pisah setelah Beth Phoenix keluar dari WWE. 7 tahun kemudian mereka kembali bersatu untuk match di WrestleMania 35. The Iconics. Grup yang diisi Billie Kay dan Peyton Royce sudah bersama sejak mereka masih di NXT, yang dikenal dengan nama The Iconic Duo. Mereka berdua memiliki penampilan klasik sebuah tag team dengan kostum yang matching dan kekompakan saat entrance. Saat promo, mereka bahkan melengkapi kalimat mereka satu sama lain. Ini memang karena mereka berteman sejak masih bergulat di Australia. Di NXT, sering tampil bersama. Mereka juga beberapa kali tampil bergulat single di sana. Walau belum ada tag team champion di NXT, mereka tetap sering tampil sebagai tag team. Sampai akhirnya kesempatan itu datang saat mereka sudah di main roster. Walaupun tidak jadi tag team wanita pertama yang menang champion di tahun 2019, tetapi mereka memang dinilai layak menang juara tersebut dan mereka berhasil melakukannya di WrestleMania 35. Selama 120 hari, The Iconics menjadi Women Tag Team Champion. Sampai akhirnya mereka terpaksa bubar karena stipulasi yang diberikan dan pisah brand. Sebelum akhirnya dipecat budget cuts. Mereka sempat kembali bersama di Impact Wrestling dengan nama The Inspirations. What's happening here? Alexa Bliss dan Nikki Cross. Walau sangat jelas karakter mereka berlawanan, Alexa Bliss dan Nikki Cross menjadi pasangan yang menarik dan unik untuk mengisi tag team wanita di WWE. Mereka bahkan sempat menang 2 kali tag team champion sampai akhirnya Alexa Bliss mengkhianati Nikki Cross dan lanjut berafiliasi dengan Bray Wyatt. Di storyline saat mereka bersama, perlahan Alexa dan Nikki Cross menemukan persamaan satu sama lain. Karakter mereka saling melengkapi sebagai sebuah tim. Karena masa di tag team ini, Nikki Cross menjadi lebih mendapat tempat di main roster sejak debutnya dengan karakter sangar yang dianggap gagal. Setelah Bliss mengkhianati Nikki, WWE kemudian memberikan Nikki Cross gimmick baru, Almost a Superhero atau Nikki ASH. Ia bahkan sempat menjadi juara utama wanita, tag team dengan Doudrop dan Rhea Ripley. Kabuki Warriors.
Walaupun Asuka dan Kairi Sane tidak pernah bertemu atau bertanding saat masih di Jepang sebelum mereka di WWE, menggabungkan mereka berdua jelas keputusan yang tepat. Secara natural, mereka berdua memang ditakdirkan bersama. Mereka membentuk tag team dengan nama The Kabuki Warriors. Sebagai tag team, aksi teknis mereka bergulat sangat digemari fans pada masanya. Kairi dan Asuka berhasil mencapai puncak tag team woman division dengan menjuarai champion tersebut. Di grup ini, Kairi Sane menyesuaikan karakter dengan Asuka. Jadilah Kabuki Warriors seunik itu. Program tag team ini jelas memberikan kesempatan Kairi Sane lebih banyak untuk tampil mempertontonkan aksi dan kemampuannya dalam bergulat di WWE main roster. Mereka mulai bersama di April 2019. Saat itu, Paige menjadi juru bicaranya. Perlahan mereka mencapai puncak divisi tag team dan bertanding melawan pasangan lain seperti Iconics, Alexa and Nikki, dan lainnya. Setelah menang tag team champion, mereka berubah heel dan sekaligus mendepak Paige dari posisi manajer mereka. Dominasi Kabuki Warriors juga sempat sampai ke NXT. Saat itu mereka mempertahankan title melawan Tegan Nox dan Dakota Kai. Saat itu mereka jadi champion woman tag team terlama di WWE. Kebersamaan mereka berlanjut saat Asuka berjuang mendapatkan Raw Women's Champion. Sayangnya, Kabuki Warriors harus bubar karena Kairi Sane memilih untuk keluar dari WWE. LayCool. Duo ini cukup mendominasi di era WWE tahun 2009 hingga 2011. Awal mereka terbentuk hampir sama dengan Divas of Doom. LayCool lahir di zaman WWE belum punya tag team champion untuk woman. Sebagai gantinya, tim yang diisi Michelle McCool dan Layla memilih cara unik dalam ceritanya. Mereka berdua sama-sama menginginkan Divas title pada saat itu. Walaupun duo ini terbentuk tanpa kepedulian fans sama sekali, cara mereka untuk mendapatkan Divas title cukup jadi hal yang meng-highlight mereka berdua pada saat itu. Dengan dukungan Vickie Guerrero yang saat itu memegang jabatan di SmackDown, LayCool dengan leluasa menghajar dan mengganggu semua diva WWE yang menghalangi. Storyline yang paling dikenal adalah saat mereka menghina Mickie James dan membulinya di masa akhir tahun 2009. Di duo LayCool, awalnya Michelle McCool berperan sebagai yang utama dan Layla sebagai bantuan untuk McCool mendapat Divas title. Kemudian terdapat suatu masa di mana Layla ngepin Beth Phoenix dalam handicap match bersama McCool dalam Divas Champion. Oleh karena itu, cerita berlanjut ke Layla dan McCool menjadi Divas Champion dua-duanya. Terpaksa gelarnya harus dibagi dua. LayCool semacam pionir tag team woman di era modern. Mandy Rose dan Sonya Deville. Mandy dan Sonya sudah menjadi teman dekat sejak mengikuti reality show WWE Tough Enough tahun 2015. Setelah mereka selesai acara tersebut, WWE menarik mereka untuk melanjut berlatih dan kemudian masuk ke NXT. Mereka kembali dipersatukan saat masuk ke main roster sebagai member Absolution pimpinan Paige. Baru berjalan sebentar, sayangnya Paige harus off karena cedera leher parah. Ini memaksa Mandy dan Sonya harus menjadi duo tag team. WWE memberi julukan tim ini dengan sebutan Fire and Desire. Walau mereka tidak pernah menang tag team champion bersama, tetapi mereka sering terlibat dalam cerita besar di WWE kala itu. Chemistry Sonya dan Mandy sangat terlihat nyata. Ini tidak menghilangkan fakta bahwa karakter mereka sangat jauh berlawanan. Di masa Mandy Rose storyline romantis dengan Otis. Dalam ceritanya, Deville cemburu dengan hal itu dan berusaha untuk berpisah dengan Mandy. Feud ini berjalan di masa pandemi. Match pamungkas terjadi dengan stipulasi loser leaves town match. Yang kalah harus pergi dan Sonya kalah. Dalam kenyataannya, memang saat itu Sonya sedang ada masalah di kehidupannya dan memilih untuk off dari dunia gulat sementara waktu. But first things first. Oh yeah. Sasha Banks dan Bayley. Terkadang rival terberat akan menjadi partner terbaik. Itulah apa yang terjadi pada Sasha dan Bayley. Mereka mendominasi bersama. Sempat disebut sebagai The Boss and Hug Connection dan kemudian berganti menjadi The Golden Role Models. Rivalry mereka bisa dibilang cukup besar terjadi di NXT dan main roster kala itu. Sasha dan Bayley berhasil menjadi juara tag team woman pertama di WWE. Sasha sempat off karena cedera, sementara Bayley sudah mantap menjadi woman utama di SmackDown kala itu. Setelah Sasha kembali ke WWE sebagai heel, Bayley juga berubah menjadi karakter heel. Kemudian mereka kembali bersama dan menyebut diri mereka The Golden Role Models.
Ini jelas mengubah secara penuh karakter Bayley yang semula friendly dan cute menjadi sangar dan menyebalkan. Riot Squad. Pembentukan grup Riot Squad yang diisi Ruby Riot, Liv Morgan, dan Sarah Logan memang dirasa cukup dipaksakan karena mereka semua punya karakter yang berbeda, tidak ada mirip-miripnya. Sejak awal, Ruby Riot juga mengungkapkan kalau dia heran mengapa WWE menggabungkan mereka semua dalam satu grup. Dalam interview bersama Chris Jericho, Ruby mengungkap bahwa niat WWE untuk membuat Riot Squad adalah berdasarkan The Suicide Squad, film yang populer saat itu. Vince mau Ruby sebagai Joker, Liv Morgan sebagai Harley Quinn, dan Sarah Logan sebagai The Beast atau Monster. Ya masuk akal lah ya, kata Ruby. Dalam eksistensi mereka di main roster, masing-masing dari member Riot Squad saling melengkapi. Dengan style bergulat yang sangat berbeda, mereka bisa mengkombinasikannya dengan cukup maksimal. Kehadiran mereka di WWE saat itu melengkapi divisi wanita dengan match tag team dan six woman tag team secara reguler. Baru sekitar 2 tahun, WWE membubarkan tim ini setelah Ruby menghajar Liv Morgan. Setelah itu, Ruby feud dengan Liv Morgan. Sementara itu, Sarah Logan dipecat WWE. Riot Squad sempat kembali bersama tanpa Sarah Logan. Kemudian, Ruby Riot dipecat budget cut tahun 2021 dan memilih berlabuh ke AEW sebagai Ruby Soho, meninggalkan Liv Morgan, member Riot Squad yang tersisa di WWE. Toxic Attraction. Grup ini memang jelas ada di puncak popularitas tag team di WWE. Karakter baru dan attitude baru dari Mandy Rose yang masuk kembali ke NXT berlanjut dengan terbentuknya grup ini. Sebelum itu, Gigi Doline dan Jacy Jayne sudah mendominasi sebagai tag team bersama. Dengan bergabungnya mereka dengan Mandy Rose, semakin menambah kesempatan mereka untuk lebih bersinar. Toxic Attraction sebagai grup heel memberikan kesempatan pegulat babyface bersinar seperti Cora Jade dan Roxanne Perez, serta Kaden Carter dan Katana Chance. Doline dan Jayne membuktikan bahwa mereka bisa bersinar di NXT sebagai tim dan layak menjadi aset penting di WWE. Sayangnya, Toxic Attraction harus kehilangan pimpinannya, Mandy Rose, yang dipecat WWE karena memposting foto seksi di platform berbayar milik pribadinya sendiri. Walau begitu, harapan untuk Gigi Doline dan Jacy Jayne masih besar untuk segera menuju puncak divisi woman di WWE. Yang terakhir, Sasha Banks dan Naomi. Setelah lepas dari Bayley, Sasha Banks mendapat aliansi baru, mantan partnernya di tim BAD di masa lalu. Tim BAD menjadi grup yang membantu Sasha di masa awal debutnya di WWE kala itu. Naomi dan Sasha kembali bersama di awal 2022 dengan tujuan memenangkan Tag Team Champion. Mereka pun berhasil menang juara tersebut di WrestleMania 38 dengan mengalahkan Zelina dan Carmella. 5 minggu berselang, kontroversi besar terjadi di WWE. Sasha dan Naomi sepakat untuk memboikot karakter mereka sendiri di acara WWE. Itu karena mereka sudah muak dengan kreatif WWE yang tidak punya rencana apa-apa untuk Tag Team Champion Woman. Mereka pergi dari acara Raw sebelum mulai. Dan sejak saat itu, Sasha dan Naomi tidak lagi terlihat di acara WWE hingga sekarang. Karena hal itu, WWE mengeluarkan statement di acara SmackDown. Michael Cole bilang kalau Sasha dan Naomi sudah mengecewakan banyak fans karena tindakan yang tidak profesional tersebut. Dan Sasha dan Naomi disuspend karena hal itu. Setelah Vince keluar dan Triple H masuk memimpin WWE lagi, ia kembali menghidupkan Women Tag Team Champion dengan sebuah turnamen. Sementara Sasha Banks sudah meluncur ke New Japan Pro Wrestling dengan nama Mercedes Moné. Mana nih tag team woman favorit kalian di WWE? Silahkan komen di bawah ya.